Saudaraku semua, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berkumpul di Zoom Asyifa ini yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan bersama-sama puji syukur kehadirat Allah. Ternyata Allah sampai pagi ini masih memilihnya kita menjadi hamba pilihannya, dijadikan muslim yang mukmin, yang taat kepada Allah Ta'ala. Ada kalanya dijadikan orang kafir itu paling celaka. Ya. Kalau sudah jadikan orang muslim itu sudah mulai menuju keberuntungan. Kemudian apalagi muslim yang mukmin, nah, itu menjadi meningkat lagi. Apalagi mukmin yang taat kepada Allah, ya, dengan ketaatan yang tulus yang keluar dari hatinya, luar biasa. Nanti Allah akan mencintainya. Mereka ditempatkan ke surga-surga yang tinggi, yang di sana kita dijamin segala macam yang memang kita butuhkan. Kita butuh sehat, kita butuh aman, kita butuh segala macam kebaikan. Allah Ta'ala akan mencukupinya. Kita tidak usah kerja, tidak usah berobat ke rumah sakit, dan seterusnya, diberi terus kesehatan oleh Allah Ta'ala. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini akan kita baca, kita lanjutkan surat Al-Insan. Surat yang senantiasa menjadi favorit Nabi, yang dibaca di malam subuh Jumat pagi hari, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Namun, barangkali ada beberapa wasiat ini yang saya sampaikan, yang kadang-kadang hal-hal yang seperti itu justru lebih masuk ya kalau sudah ngaji ngantuk. Tapi di awal-awal ini kita akan bisa menerima nasihat-nasihat yang langsung masuk ke dalam hati kita. Ada 6 wasiat terakhir Luqmanul Hakim sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, ada wasiat terakhir kepada anak yang tersayang. Ya. Yang pertama wasiatnya, wahai anakku, janganlah kau tersibuk tentang urusan duniamu, ya, atau duniawi, yakni harta, kecuali sekedar mencukupi keperluan sisa umurmu di dunia ini. Ya. Jadi satu nasihat itu bagaimana, barangkali yang lebih sadar lagi orang-orang yang sudah tua seperti saya ini. Jangan terlalu sibuk urusan duniawi, kecuali sekedar mencukupi keperluan sisa umurmu di dunia ini. Ya sudah. Ya, kita mau kumpulkan apa lagi? Untuk apa sebenarnya? Ya, kita punya sapi yang banyak, toko yang laris sekali, uang yang bertumpuk-tumpuk, untuk apa sebenarnya? Kita itu, kata Nabi, sungguh beruntung. Orang yang hari ini sehat badannya, aman rumah tangganya, rezekinya pas-pasan cukupan, dan dia qanaah kepada Allah. Itulah orang yang sudah mencapai puncak kebahagiaannya sebenarnya. Karena keuntungan jadi orang muslim adalah mereka pasti tidak akan kekal di dalam neraka. Ya. Meskipun barangkali karena dosa-dosa yang belum bertobat, ya, dan Allah akan mengadilinya, mereka harus mendapat pengadilan dari Allah, masuk neraka lebih dahulu. Ya, maka Luqman begitu bijaksana, jangan terlalu sibuk urusan duniawi kecuali sekedar mencukupi keperluan sisa umurmu di dunia ini. Yang kedua, ini, saya merasakan nasihat ini, meskipun saya baca berkali-kali, saya tidak merasa pernah bosan, karena nasihat-nasihat itu betul-betul mengena pada diri kita. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu menurut hajatmu kepadanya. Silahkan sholat, mungkin sholat fardu saja boleh. Sholat fardu tambah sholat sunnah, yang muakkadah saja boleh. Atau ditambah ghairi muakkadah boleh. Atau ditambah sholat duha dan sholat malam, terserah. Ya, kata Luqman, sembahlah Tuhanmu menurut hajatmu kepadanya. Kalau kita ingin dicintai, ingin dekat kepada Allah, tadi kata Om Hedi tadi, kata Ustadz Hedi tadi, yaitu mereka banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kalam yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat. Maka malaikat mencari halakoh di mana ada orang membaca Al-Quran. Luar biasa sekali memang. Jadi sejauh mana kita ingin
mendapat kedekatan di sisi Allah, itulah kamu kerjakan ibadahmu. Kalau kamu mau sholat saja di rumah, ya monggo saja. Tapi sebenarnya sholat itu kerjakan jamaah dan di masjid. Kalau nggak kamu masjid, ya nggak masalah. Sementing kamu sholat, barangkali begitu. Namun, ya, Luqman memesan kepadanya, sembahlah Tuhanmu atau beribadah kepada Tuhanmu menurut hajatmu kepadanya. Kita itu bagaimana sih kepada Allah itu? Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ingin tahu apakah dia dekat kepada Allah atau jauh dari Allah, itu perhatikan diri kita ini. Bagaimana kita menempatkan Allah di dalam hati kita. Itulah tingkat kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita menempatkan Allah masih jarang-jarang, masih jauh sekali. Kita masih kalau ada kesulitan yang disebut bukan Allah, selain Allah. Kita menganggap ada selain Allah itu bisa mencukupi kebutuhannya. Maka kata Allah, diserahkan wahai hambaku, silahkan. Ya, kamu bersandar dengan apa yang kamu jadikan sandaran itu. Mereka semuanya adalah lemah, tidak ada yang kuat. Ya, tidak ada yang sekuat Allah. Memang Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Maka mudah-mudahan kita itu menjadi hamba yang kenal kepada Allah. Menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah cintanya kepada Allah, sudah tidak ada tempat lagi di dalam dirinya kecuali hanya Allah. Itulah sebabnya dalam satu riwayat tatkala Hasan Basri melamar Rabi'ah al-Adawiyah, ya seorang tokoh sufi gitu ya, tokoh sufi yang dia itu sangat luar biasa sekali dalam beribadah kepada Allah. Dia mengatakan, wahai Hasan Basri, ya tentang kesolahannya ya tidak gak maidu gitu loh ya, tidak ada celahnya sama sekali ketakwaan kepada Allah, tentang kealimannya. Namun mohon maaf, saya tidak bisa menerima lamaranmu. Kenapa? Hatiku sudah penuh dengan Allah, cintaku hanya tertuang kepada Allah. Saya khawatir nanti kalau kamu jadi suami saya, kamu akan tersia-siakan karena saya lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Coba bayangkan seperti itu. Adakah manusia yang kayak begitu? Cintanya kepada Allah sepenuh di dalam hatinya ini. Sehingga Allah memberikan banyak karomah kepada dianya. Rabi'ah al-Adawiyah ini. Ya, sekolah tokoh sufi ini. Dia di rumahnya tidak ada nyala api, tidak ada apa, tapi masakan apapun sudah tersedia. Allah kirimkan kepadanya. Seperti Maryam pada saat dia di mihrabnya dijenguk dengan Zakaria, dijenguk dengan Nabi Zakaria itu. Di sana ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman segala macam. Ya Maryam, dari mana kamu dapatkan semua ini? Padahal nggak pernah keluar, dia hanya suruh zikir, hanya berdoa, kok semuanya sudah tercukupi. Hadza min indillah. Itu dari sisi Allah. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Maka kalau kita ingin mendapat kemudahan dari Allah, rezeki yang mudah dari Allah, taati Allah. Taat yang sepenuhnya kepada Allah, cintainya Allah dengan cinta habis-habisan gitu ya. Cinta kepada Allah. Coba ya. Ini tidak bisa diucapkan kecuali orang yang cinta juga kepada Allah. Kalau kita cinta cuma ngomong saja di bibir ya tidak bisa. Ya, cinta kepada Allah. Tidak pernah merasa gundah dengan celaan cacian orang lain. Sudah, orang lain itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tidak punya surga, tidak punya neraka. Biar mencaci, biar memuji, mereka tidak akan mempengaruhi kita, kedudukan kita di sisi Allah nanti di surga. Ya. Jadi, yang ketiga, ya ini gak apa-apa, namanya ngaji itu apa saja yang dikaji, yang penting bisa mengubah diri dan perilaku kita dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, dari orang yang bermaksiat menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Luqman, beramallah untuk akhiratmu sesuai keinginanmu untuk bermukim di sana. Ya. Kamu akan menjadi orang yang beriman dengan iman yang setinggi-tingginya, atau sekedarnya saja, atau bahkan jadi orang kafir, ya, yang tidak mau menyembah kepada Allah. Terserah. Kata Luqman, beramalah. Itu dia di awalnya beramalah, karena yang menentukan kedudukan kita nanti adalah amal yang kita kerjakan, yang diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Beramalah untuk akhiratmu. Jadi amal itu betul-betul ditujukan karena Allah, sesuai keinginanmu untuk bermukim di sana. Ya.
Itu satu nasihat yang luar biasa sekali. Al-Quran mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Kalau kamu ingin menjadi orang beriman ya kepada Allah, silahkan jadi orang beriman. Nah, namun sebaliknya kalau kamu puas dengan orang kafir, jadi orang kafir silahkan. Allah sama sekali tidak butuh amalmu. Ya, Allah itu al-ghina, ya, Dia maha kaya, tidak butuh sama sekali amal kita. Kalau kita beramal itu dikembalikan kepada kita sendiri, dan kitalah yang merasakan dampak nikmat amal yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu coba saja. Kalau kita bandingkan orang yang sedekah dengan orang yang menerima sedekah dari kita, itu lebih tinggi nikmatnya. Siapa? Orang yang bersedekah tentunya. Merasakan karunia kasih sayang Allah yang lebih mendalam sekali. Orang yang diberi sedekah kita kadang-kadang kalau tidak betul-betul orang yang paham, itu datang dari hamba, bukan datang dari Allah. Padahal sebenarnya hamba itu ada seperti alat saja. Ya, sesungguhnya semua datang dari Allah. Yang ketiga, berupayalah kamu membebaskan dirimu dari api neraka selama kau meragukan keselamatanmu itu di akhirat. Yang keempat, Ustaz. Yang keempat, berupayalah kamu membebaskan dirimu dari api neraka. Artinya, bagaimana kita beramal baik, menjauhi amalan-amalan yang jahat, yang buruk, ya, semaksimal mungkin, ya. Berupayalah kamu membebaskan dirimu dari api neraka selama kau meragukan keselamatanmu di akhirat kelak. Kita kan masih kita itu selamat atau tidak ya, amal kita diterima atau tidak ya. Maka amalan itu semua kita kerjakan karena kita tidak tahu dalam sisi mana amal yang kita sedang diterima oleh Allah Ta'ala. Barangkali kita duduk di Zoom Asyifa ini mendengarkan dengan penuh kesungguhan, itu yang diterima dan akan membukakan pintu-pintu hidayah kepada kita. Itu kita tidak tahu. Maka jangan selalu hebat ya, terkagum-kagum dengan ustadz ini yang sudah terkenal di mana-mana. Kadang-kadang hidayah itu muncul kadang dari anaknya yang tak kala dinasihati nurut. Kenapa saya tidak nurut kepada Allah? Anak saya saja nurut kepada saya. Betapa saya marahnya kalau anak saya tidak nurut. Sekarang saya kok tidak nurut kepada Allah Ta'ala. Mereka bisa mengambil ibroh atau pelajaran-pelajaran dari apa yang mereka alami ke setiap harinya. Inilah yang beruntung sekali. Luqman menasihati anaknya luar biasa sekali. Ya, tidak disuruh hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Saya ulangi yang keempat. Berupayalah kamu bebaskan dirimu dari api neraka selama kau masih meragukan keselamatanmu di akhirat. Ya, kita pun ya pastinya lah kita tidak ada yang menyatakan dirinya, mengklaim dirinya, saya pasti orang yang masuk surga, lainnya masuk neraka pasti tidak ada. Kita semua ini dalam Al-Quran disebutkan rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Takut akan amalnya tidak diterima, takut akan siksa yang sangat mengerikan itu, watoma'an dan penuh harap kepada Allah atas ampunannya, rahmat dan kasih sayangnya. Ya, coba ya. Kita kalau sudah terkumpul dua itu, harap dan takut, seperti seekor burung Garuda yang terbang di angkasa, sayap kanan dan sayap kiri itu seimbang sehingga bisa terbang melejit tinggi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara harap dan cemas itu harus imbang. Ya, tidak boleh kita terlalu ketakutan terus ya. Sehingga lupa berharap kepada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang telah melampaui batas atas diri mereka, dosa semua dikerjakannya. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan sanggup mengampuni semua dosa. Innallaha wal ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi di satu sisi kalau kita sudah terjerumus kepada perbuatan maksiat kita, jangan putus asa. Tapi sebelum terjadi perbuatan maksiat, jangan coba-coba menyentuh maksiat. Karena maksiat itu kalau sudah jadi
ketagihan kita seperti narkoba barangkali itu ketagihan bahaya sekali ya. Maka Allah juga ingatkan kepada kita, diingatkan oleh Allah di dalam surat nomor 15 ya, surat Al-Hijr itu, Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim wa ana ibadi wa ina ibadi wa ina ana ghafurur rahim. Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim. Ya, kabarkan kepada hamba-hambaku, aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa inal azabi, dan sesungguhnya siksaku, wal adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Dua ayat yang berdampingan. Ayat 49 dan 50 itu dia menyajikan kepada kita, jangan meremehkan dosa. Tapi jangan berputus asa juga kalau terjerumus kepada perbuatan dosa. Yang kelima pesannya, ada 6 pesan. Ya, pesannya ada 6. Ya. Yang kelima, imbangilah keberanianmu berbuat maksiat dengan kekuatan serta kesabaranmu menghindari atau menanggung siksanya Allah di akhirat. Ya, itu seakan-akan dilepaskan kepala di ekornya ini. Ya. Dan imbangilah, ya itu atau imbangkanlah keberanianmu berbuat maksiat kepada Allah dengan kekuatan serta kesabaranmu menghadapi siksa Allah di akhirat. Sejauh mana kulit kita kuat menahan panasnya bakaran api neraka, silahkan kita berbuat maksiat, kata Allah. Tapi kalau kamu kira-kira masih merasa panas dengan api neraka, jangan coba-coba sentuh maksiat, meskipun maksiat yang kamu anggap sekecil apapun. Karena kalau Allah membalas maksiat kita yang kecil saja, maka innallaha adzabun alim, siksa kita Allah itu siksa yang sangat pedih sekali. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Jika kamu ingin berbuat maksiat, ya, kepada anaknya dinasihatkan, jika kamu ingin berbuat maksiat kepadanya, maksudnya kepada Allah, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah dan para malaikatnya. Carilah tempat yang Allah tidak melihat dan malaikatnya tidak mencatatnya. Silakan kalau di situ kamu tidak dilihat oleh Allah dan malaikatnya, berbuatlah maksiat sepuas hati. Masya Allah. Ya, nasihat yang luar biasa sekali. Ya, nasihat-nasihat itu berulang-ulang. Kadang-kadang saya baca, saya merenungkannya. Kadang menetes air mata ini. Kenapa? Masya Allah, saya itu dari jauh dari baik-baik apa yang dinasihatkan. Luqman memang manusia hebat luar biasa, dikaruniakan ilmu hikmah. Ya, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat nomor 2 surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata mayasya wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa mayadzakaru ila ulul albab. Allah Ta'ala akan memberikan ilmu hikmah kepada siapa saja yang digendaki. Dan barang siapa yang sudah diberi ilmu hikmah, ya, sungguh Allah telah memberikan dengan pemberian baik, ya, khairan, kebaikan katsiran yang banyak sekali. Mudah-mudahan kita dengan ngaji ini betul-betul mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kajian ini. Monggo, Bu Lina, ya ini kebablasan saya barangkali, tapi tidak masalah karena semua ilmu agama adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Monggo Bu Lina dilanjutkan dan kemudian dibaca sekaligus ayat Al-Quran yang dibaca hari ini. Monggo. Ya, insya Allah yang akan dibaca yaitu surat Al-Insan, surat ke-76, ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-18. Betul ya Ustadz? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat
قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Iya. Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Insan surat ke-76 ayat 13 sampai dengan ayat ke-18. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Ya, Masya Allah. Ya, kita tidak usah diterangkan, tidak usah ditafsirkan, tidak usah dibeberkan begitu. Itu kita sudah merasa getaran-getaran firman Allah yang selalu terus merasuk kepada relung hati kita yang paling dalam. Janji Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang takwa, ya. Di ayat yang di atas, bajazahum, dan balasan mereka. Bimasa baru, karena kesabaran mereka tatkala diperintahkan menjalankan perintahnya, diperintahkan menjauhi larangannya, dan sabar menerima takdir apa yang diberikan kepadanya. Tetap sabar, maka jazahum, balasan mereka jannatan, yaitu surga, wa harira, dan di dalam surga itu pakaian-pakaian yang terdiri dari sutra, ya, pakaian yang sangat halus sekali, melebihi dari sutra yang di dunia ini. Ini dalam pakaiannya. Kondisinya bagaimana? Muttaqiina, mereka duduk bersandar di dalam surga itu, alal araik, di atas dipan-dipan, di atas pelaminan, di atas tempat duduk yang saling nikmat kalau duduk ini, ya, tidak menyakitkan punggung, tidak menyebabkan capek, ya, capek di pantatnya kalau duduk enak, ya. Muttaqiina alal araki, di atas dipan-dipan atau di atas pelaminan, la yarawna fiha, di dalam surga mereka tidak melihat atau tidak merasakan samsan, yaitu matahari, tidak melihat matahari atau tidak merasakan panasnya terik matahari, ya. Wala zamharira, dan juga tidak dingin yang kesangatan. Jadi pas suasananya, sejuk, dingin, enak. Begitu Allah menggambarkan. Kenapa? Supaya kita itu kepingin gitu, ya. Jangan seperti orang yang wala takunu kaladina nasullah fa ansahum anfusahum.
Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah, engkau dilupakan lagi. Dijanjikan Allah dengan janji kayak begitu, tidak tertarik. Yang lebih tertarik kepada dunia ini. Oleh karena itulah, ya, Ibnu Athaillah mengatakan, sungguh heran, ya, sungguh ajaib yang sangat mengajaibkan, bahaya ajaib gitulah. Orang yang lari dari apa yang dibutuhkan dan mencari apa yang segera ditinggalkan. Ya. Ini kita butuh hidayah, butuh keselamatan di akhirat itu. Supaya selamat, ikuti nasihat, ya, ikuti petunjuk-petunjuk agama yang benar. Tapi dia malah pergi, malah lari, meninggalkan petunjuk. Ya. Apa yang dicari? Dunia yang akan segera ditinggalkannya ini. Ini bukanlah yang buta itu matanya, tapi yang buta itu adalah hati yang berada di dalam dada ini. Ya, maka dari itu kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita perlukan ini. Keselamatan, hidayah dari Allah. Itu tidak bisa diperoleh dengan jalan kerja kerasnya dalam urusan dunia. Maka akhirat pun juga harus diutamakan. Nah, di sana wadaniatan alaihim zilaluha. Dan naungan buahnya itu dekat sekali. Ada jeruk, ada apel, ada mangga, dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa meskipun di sana ada mangga, ada jeruk, ada apel, dan lainnya, ini namanya saja yang sama, tapi rasanya jauh berlipat-lipat nikmat dibandingkan dengan rasa buah yang ada di dunia ini. Ya kan? Karena memang surga tidak bisa digambarkan, ya. Wadaniatan alil wadulilat kutufatadlila, dan buahnya itu bisa dipetik dengan mudah, sambil duduk bisa memetiknya, sambil berdiri bisa memetiknya, bahkan sambil berbaring juga bisa memetiknya buah yang kita inginkan itu, ya. Ada satu riwayat yang menerangkan bahwa buah surga itu tidak seperti di dunia. Akarnya di bawah, kemudian buahnya di atas. Kalau di dalam surga ini dibalik, akarnya di atas, buahnya di bawah, karena tidak memerlukan asupan-asupan seperti di dunia ini. Ya, mereka mudah. Wadaniatan alaihim zilaluha, dan naungan buah-buahnya, ya, naungan buah itu sangat dekat sekali, ya, atas mereka. Wadzulilat kutufatadlila, dan dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Di dalam surat Al-Waqiah disebut lamaktu'atin wala mamnu'ah. Tidak dilarang, tidak pernah berhenti buahnya, dan tidak dilarang memetiknya buah itu. Maka boleh terus-menerus. Orang yang bisa memakan buah itu hanya orang-orang yang kaya kalau di dunia ini. Orang-orang yang tidak kaya ya syukurlah makan nasi saja. Itu untung-untungan, kita tidak kelaparan setiap hari. Tapi orang-orang yang kaya biasanya masih ada buah ini, di kulkasnya ini ada buah yang belum dimakan dan seterusnya, kadang-kadang busuk dibuang. Itu zalim. Jadi kalau kita mempunyai buah sampai busuk dibuang, zalim namanya. Dia sudah menyia-nyiakan nikmat Allah. Mestinya kan kita sebelum busuk, ya, sebelum tidak enak dimakan, kepada orang, ya, kepada orang lain sedekahkan. Nih. Kemudian kondisinya lagi ayat 15. Wa yutafu alaihim, dan diedarkan atas mereka bianiatin, dengan bejana-bejana, ya, min fiddatin, dari perak. Ini wa akwabin, dan piala-piala, karena adalah ia kawariro, kaca-kaca. Jadi artinya minumannya sangat bersih sekali, laksana perak yang sangat bersih itu, seperti kaca yang tembus cahaya itu. Minumannya enak, wadahnya menyenangkan, yang mengedarkan itu menarik semua. Bagaimana kondisinya seperti itu? Surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, kalau kita sampai tidak tertarik itu, kita memang tidak diberi bagian dari surga itu. Ya, jangan sampai kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian kawariro, yakni kaca-kaca yang digunakan untuk menyuguhkan para tamu, para penghuni surga itu, min fiddatin, dari perak, ya, qadaruha, yang sudah diukur dengan setepatnya takdiro, dengan setepat-tepatnya ukuran. Maksudnya kalau diisi penuh, pas orang yang minum tidak akan kurang dan tidak akan sampai membuang minuman. Maka itu kita tidak boleh kalau makan ada atau minum disisakan, tidak dihabiskan, ya. Kata orang Jawa,
katanya begini, kalau makan jangan resi-resi. Kalau nanti kamu makannya resi itu, rezeki itu akan bersih, tidak ada tersisa sama sekali di saat kamu tua. Katanya begitu. Itu adalah tahayul yang tidak usah kita percaya. Ajaran kita kalau kita makan harus bersih, jangan menyisakan untuk setan, kata Nabi kita. Ya. Wa yusqauna fiha, dan mereka diberi minum. Ya. Di dalam surga itu kaksang satu gelas air. Ya. Kaksang karena mizajat zanjabila, yang sampurnya adalah dari jahe, ya. Sebenarnya tidak bisa ditermakan dengan jahe seperti di dunia ini. Kalau jahe di dunia itu ada pedesnya, ada di sana pokoknya nikmatnya ini. Karena tidak ada yang bisa untuk zanjabila itu tumbuh-tumbuhan yang merambat ya seperti jahe itu. Ada tunasnya itu akan diperoleh dari pertambahan-pertambahan umbi-umbinya ini, ya, seperti itu. Kemudian sifat air itu ainan fiha tusama salsabila, yaitu mata air yang orang-orang dari surga itu memang diambilnya, ya, dari mata air yang namanya salsabila, ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga dengan jaminan yang dijaminkan oleh Allah kepada kita, surga yang seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan fikih sunnah Sayyid Sabiq, ya. Kemarin kita sudah selesai tentang sujud sahwi, sujud tilawah. Sebenarnya sekarang kita akan masuk dengan sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah, ingat saya sudah disampaikan semua, Ana tinggal beberapa ini. Ada yang masih ingat? Barangkali sampai di poin berapa untuk sholat berjamaah ini? Bu Ati barangkali tahu? Baik, ya, kalau tidak ada yang tahu, ya. Enggak tahu, Ustaz. Iya, ya. Jadi yang punya buku saja, buku jilid 2 ini, ya. Ya, Ustaz, yang jilid 2 yang hukum yang tentang sholat berjamaah itu loh, sampai poin berapa, Bu? Poin dulu poin 12 saat, itu. Ya. Sekarang poin berapa, Bu? Sekarang mau wajib mengikuti imam itu sudah, Ustaz. Yang itu sudah habis sholat berjamaah, Ustaz. Oh, sampai poin ke berapa itu? 11. Oh, ini ada sampai poin yang ke 19 loh, Bu, masih ada. Oh. Jadi sampai poin ke 11, sekarang poin yang ke 12 berarti ya? 12 enggak ada, Ustaz, di sini. Itu orang-orang yang sah jadi imam, itu, Bu? Iya. Ya, sudah ya? Sampun. Ya, orang-orang tidak sah jadi imam? Sampun, Ustaz. Oke. Orang-orang lelaki jadi imam khusus bagi golongan wanita sudah? Sampun. Orang-orang yang sah menjadi imam sampun. Yang menjadi imam sampun. Orang fasik dan ahli bid'ah makruh menjadi imam sudah? Enggak. Imam disunatkan beralih haluan itu loh, Ustaz. Oh ya. Jadi imam disunahkan beralih haluan. Jadi yang ke 19 ya, Bu, kalau gitu ya? Oh, iya, Ustaz. Ya, jadi 19, imam disunahkan beralih haluan ke kanan atau ke kiri setelah salam, lalu pindah dari tempatnya. Jadi nanti tolong kalau sudah selesai dikasih tanda sekarang. Karena banyaknya itu lupa memberi tanda sehingga nanti diulang. Tapi nggak apa-apa kalau diulang. Toh itu semuanya belum tentu dia mendengarkan. Nanti fikih kita akan saya ulangi lagi mulai dari depan supaya yang dulu tidak pernah mengikuti dan belum mendengar, kita bisa mengikuti dengan baik dan sempurna. Monggo Bu Wati dibaca. Iya, Ustaz. 9. Ya Allah, belum kata buku kelihatan, Nak. Sebentar, Ustaz, saya matiin, Ustaz. Oke. Imam disunahkan beralih haluan ke kanan atau ke kiri setelah salam, lalu pindah dari tempatnya. Ini berdasarkan hadis Qabisah bin Khulq dari ayahnya, katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam kami dan setelah selesai lalu berbalik ke kanan atau ke kiri. Ya, coba ini biar sampai di situ. Jadi gini, jadi kalau kita jadi imam di masjid itu setelah salam itu tidak menghadap ke kiblat, ya.
Sunahnya itu menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri, ya, atau menghadap kepada jamaah supaya kita ngerti jumlah jamaah kita. Mungkin ada yang tidak ikut jamaah pada hari itu. Apa penyebabnya mereka tidak ikut jamaah? Atau sakit, atau sedang ada halangan yang lain. Kalau sakit, Nabi bersama-sama sahabat untuk pergi menjenguknya dan mendoakan supaya mereka dapat kembali. Jadi berbelok atau beralih ke haluan ke arah kanan dan kiri itu hukumnya sunnah. Ya, itu bukan dibuat-buat tapi hukumnya sunnah. Maka menurut para ahli, enggak Bu? Mic-nya Bu Wati. Menurut para ahli, maksud hadis tersebut hendaklah dilaksanakan, yakni agar imam berbalik dengan menghadap ke kanan atau ke kiri. Kedua cara ini memang ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memberi salam, beliau tidak duduk kecuali hanya sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dan daripadamulah kesejahteraan. Maha mulia Engkau wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Iya, ya. Jadi pada saat kita selesai sholat, ya, kita membaca istighfar astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian berbalik arahnya ke arah kanan atau arah kiri atau menghadap kepada jamaah. Ya, ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Karena kita menjadi pemimpin itu mestinya harus betul-betul tahu yang kita pimpin. Ya, kayak apa yang kita pimpin ini. Adakah barangkali kita salah? Maka kadang rakaat sholat zuhur misalnya, betul ya, 5 rakaat ya Rasulullah, maka langsung Rasulullah takbir sujud ya 2 kali, namanya sujud sahwi setelah salam. Jadi tatkala diingatkan bahwa jadi menghadap kepada makmum barangkali ada kesalahan kita juga atau ada makmum yang ada masalah, seorang pemimpin tidak boleh berdiam diri. Kita lanjut, monggo Bu. Iya Ustaz. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, maka kaum wanita pun sama berdiri setelah salam. Sedang beliau sebelum berdiri tinggal di tempatnya sebentar. Menurut perkiraan saya, ialah agar kaum wanita lebih dahulu pergi agar tidak bersama-sama dengan kaum lelaki. Ya, jadi memang di sana di Masjid Nabawi, kalau sekarang itu ada pintu khusus wanita, ada pintu untuk laki-laki. Jadi kalau dulu atau sekarang juga bisa. Kalau masjid itu masih mempunyai pintu yang satu, hanya untuk pintu laki-laki dan perempuan, misalnya satu masuknya sama, keluarnya sama, sebaiknya supaya tidak terjadi ikhtilat atau percampuran laki-laki dan perempuan, maka sebaiknya imam itu pada saat setelah salam menjabat istighfar, Allahumma antas salam tadi, kemudian menghadap makmum, wanita keluar. Ya, kalau yang ikut jamaah itu supaya apa? Nanti tidak bersamaan berdesakan dengan laki-laki. Yang akhirnya apa? Tidaklah sholat itu menjadi sempurna pahalanya, masih ada tercampur kepada kesalahan dan dosa yang dilarang. Begitu ya, itu hikmahnya. Yang ke-20 monggo Bu. Yang ke-20, tempat imam atau makmum yang lebih tinggi. Dimakruhkan imam berdiri lebih tinggi tempatnya dari makmum. Berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansori katanya, yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang imam itu berdiri di atas sesuatu, sedang makmum berada di bawahnya atau lebih rendah daripadanya. Ya. Di dalam hadis itu naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang. Larangan itu tidak menjadi larangan yang kuat, larangan itu adalah menjadi larangan yang sunnah, makruh gitu aja lah ya, larangan kok sunnah. Larangan makruh, karena
ini sholatnya masih sah. Sebaiknya antara makmum dan imam itu ya satu daratan sejajar, ya, linier begitulah, ya. Tidak ada lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah antara makmum dan. Tetapi kalau ada makmum yang lebih tinggi itu diperbolehkan. Tapi kalau saya lihat di masjid yang ada di Surabaya, yang pernah saya jadi khotibnya di sana, Masjid Jenderal Sudirman itu makmumnya di bawah, imamnya di atas. Karena kondisinya memang seperti itu. Tidak bisa sejajar karena memang tempatnya sangat terbatas, ya. Kalau memang hal seperti itu, maka tidaklah makruh, maka dia itu diperbolehkan karena suasananya darurat. Maka hadis berikutnya, Bu. Hadis berikutnya dari Abu Daud, Syafi'i, serta Baihaqi dan disahkan oleh Hakim. Dari Haman bin Haris bahwa Hudzaifah menjadi imam bagi orang banyak di kota Madain sambil berdiri di sebuah tempat ketinggian. Abu Mas'ud pun menarik gamisnya dan setelah sholat selesai, katanya, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka dilarang berbuat demikian?" Ujar Hudzaifah. "Benar, saya baru ingat setelah Anda menarik gamisku itu." Iya, jadi sahabat tidak tersinggung. Tatkala imamnya kok salah, loh, kok duduk ya berada di tempat yang tinggi. Kemudian sahabat yang lain menarik tangannya, jangan di tempat itu, ya. Jajalah imam di tempat yang sama, segaris dengan makmumnya, ya. Tetapi tatkala diingatkan, dia iya ingat, tapi baru ingatnya setelah ditarik tangannya. Rasulullah melarang, berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang makruh. Seperti kita pakai masker, ya, pakai masker itu Nabi melarang itu, ya. Jadi larangan masker itu, pakai masker tidak jadilah sampai kepada haram, tapi makruh, ya. Hanya dalam keadaan sangat darurat kalau yang mestinya yang kita pakai. Tapi sekarang itu sudah tidak apa-apa juga sholat masih pakai masker, ya. Itu tentunya makruh kita memakai pakaian itu, ya, pakai masker itu. Karena menutup mulut itu tidak boleh, bahkan pakai cadar saja. Disuruh melepas cadarnya, tatkala sholat jangan sampai mulutnya tertutup, ya. Kecuali memang dalam keadaan sangat darurat sekali, ya. Monggo terus, Bu. Tetapi kalau meninggikan tempat itu ada sesuatu maksud, maka tidaklah makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya, "Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar pada hari pertama diadakannya mimbar itu. Lalu beliau takbir dan ruku di atasnya. Kemudian turun dan melangkah mundur. Lalu sujud di lantai mimbar itu. Kemudian kembali naik ke atas. Setelah selesai sholat, beliau pun bersabda, 'Wahai umat manusia, sebenarnya saya lakukan tadi itu ialah supaya kamu dapat mengikuti dan mempelajari tata caraku bersolat.'" Nah, jadi kalau ada maksudnya, ada sesuatu hikmah yang diharapkan ada, boleh kita, ya, seperti Rasulullah kalau dia berada dari ketinggian itu biar bisa dilihat makmumnya, sehingga mereka itu bisa melihat contoh bagaimana tata cara yang sholat yang benar seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, boleh. Adapun tingginya, mengepul. Adapun tingginya tempat makmum melebihi imam, maka hal itu boleh saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Syafi'i dan Baihaqi, dan disebutkan pula oleh Bukhari sebagai keterangan dari Abu Hurairah pribadi, bahwa ia pernah bersolat di sebelah atas masjid dengan mengikuti seorang imam. Terus? Diriwayatkan pula dari Anas bahwa ia pernah bersolat dalam bilik rumah kepunyaan Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan masjid. Tempatnya agak ketinggian dan bilik itu mempunyai sebuah pintu yang menghadap ke masjid. Dari tempat itulah ia mengikuti sholat imam. Hal ini didiamkan saja oleh para sahabat. Iya, jadi diperbolehkan agak lebih tinggi. Mungkin karena kondisinya yang memang memerlukan, ya, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, ya, di dalam
kitab sunannya. Sunan itu adalah kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan ilmu fikih, yaitu mulai tohara dan seterusnya. Kemudian ada yang musnad. Musnad itu ditulis oleh seorang ahli hadis, dikumpulkan berdasarkan nama-nama sahabat. Ya. Kemudian langsung aja ke yang 21. Ya, ingat saya 21 ternyata. Monggo Bu. Ya, Tabir 21. Tabir di antara imam dan makmum. Seorang makmum sah mengikuti imam sekalipun di antara mereka berdua terdapat tabir. Asal saja ia dapat mengetahui gerak-gerik imam tadi atau dapat mendengar suaranya. Bukhari menerangkan bahwa Hasan berkata, "Tidak jadi apa kalau kamu bersolat dan antaramu dengan imam ada sungai." Berkata pula Abu Mizlaj, boleh bermakmum kepada imam sekalipun di antara kedua mereka terdapat suatu jalanan atau dinding, asal saja ia dapat mendengar takbiratul ihram dari imam itu. Juga telah diuraikan di muka perihal salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sebagai makmum di belakang, sedang beliau berada di dalam bilik rumahnya. Iya, di dalam masjid. Jadi tidak apa-apa misalnya sholat hari raya, saking banyaknya jamaahnya, ya meluber ke situ, ya kemudian masih ada di antaranya ada jalan atau mungkin ada tabir yang kita tidak bisa melihat imam, namun kita bisa melihat gerakan imam. Lewat misalnya sekarang itu ada pasang CCTV atau dipasang tuh TV yang di depannya supaya nanti gerakan imam itu bisa dilihat. Itu diperbolehkan dan sah. Meskipun mungkin masih ada jalan yang pasti dilalui oleh kendaraan, itu masih dianggap sah kita berjamaah kayak seperti itu. Itulah yang terjadi dulu di masa para sahabat, dan sekarang kita tinggal mengikuti saja. Ya. Yang ke-22 Monggo Bu. Yang ke-22 bermakmum kepada seseorang yang ketinggalan syarat atau rukun. Sah bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukun. Asal makmum memenuhinya atau ia sendiri tidak tahu bahwa ada syarat atau rukun yang ketinggalan oleh imam. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu bersolat sebagai imam daripadamu. Maka jikalau mereka benar, itu adalah untungmu dan untung mereka. Sebaliknya jika mereka keliru, maka pahalamu tetap untukmu, sedang kesalahan terpikul di atas diri mereka sendiri. Ya, jadi kita kalau makmum kepada imam yang kemudian keliru, tapi kita tidak mengerti kekeliruannya, misalnya mereka dari berdiri kok langsung sujud, ya, dia itu masbuk, ikut aja sujud, ya, karena dia tidak tahu bahwa imam tadi belum rukuk. Padahal rukuk itu termasuk rukun, nggak sah kalau tidak rukuk. Maka bagi imamnya tidak sah, bagi makmumnya dia yang tidak tetap sah. Karena kalau kita menjadi imam, kalau imam tersalah itu ditanggung oleh imamnya sendiri, tapi makmum tidak menanggung, makmum tetap mendapat ke pahala atau keuntungan. Tetapi kalau yang imamnya itu benar, maka imam mendapat pahala sebanyak makmumnya mengikuti dirinya. Jadi sah bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukunnya, ya. Misalnya tidak menghadap kiblat misalnya, itu kesyaratnya, ya. Atau imamnya tadi kentut, ya, misalnya, tapi nggak tahu si makmum itu kalau si imam tadi sudah kentut, sudah batal, syaratnya sudah tidak dipenuhi. Kemudian dia tetap ikut sholat, ya, maka dia tetap sah sholatnya, tetapi imamnya tidak sah dan imamnya harus mengulang. Terus Bu. Dan dari Sahal katanya, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam itu adalah penanggung jawab. Jika apa yang dilakukannya itu betul, maka untungnya adalah baginya dan bagi makmumnya. Tetapi kalau ia salah, maka menjadi tanggungannya sendiri. Maksudnya tidak dipikulkan atas makmumnya. Jadi kadang-kadang kita royokan jadi imam, Masya Allah tanggung jawabnya berat sekali jadi imam itu. Ya bacaannya nggak tetek saja ingin jadi imam. Mestinya serahkan pada mereka yang memang ahli mengerti hukum-hukumnya. Tidak usah kita ingin tampil jadi imam, ya.
Ya, sholat. Karena apa? Jadi makmum itu bagaimana sholatnya sah. Tapi sebaiknya kalau bisa pilihkan imam itu terbaik di antara para makmum itu yang kita jadikan imam. Entah bacaannya, entah pengetahuan agamanya, entah siapa. Jangan asal cakup saja jadi imam, sehingga nanti akhirnya apa? Jadi fitnah imam itu yang tidak bisa menjalankan sebagai yang diperintahkan oleh Nabi. Juga pernah terjadi, monggo Bu. Jika terjadi sesuatu juga pernah terjadi Umar radhiyallahu an bersolat sebagai imam bagi orang banyak. Padahal ia sedang dalam keadaan junub dan lupa. Maka setelah selesai ia mengulangi sholatnya, sedang makmumnya tidak. Iya, jadi pernah suatu saat Imam Umar bin Khattab itu saking semangatnya barangkali sholat tadi malam kumpul sama istrinya, belum mandi, sudah dengaran qomat ya. Mereka langsung aja memakai pakaian, kemudian masuk mimbar sholat, tapi betul-betul lupa. Maka setelah sholat baru sadar bahwa waduh ya saya tadi junub belum mandi, maka dia mandi akhirnya mengulangi sholat subuhnya, sedangkan makmum tidak diperintahkan untuk mengulang. Itu menunjukkan bahwa ikut makmum, bermakmum kepada imam yang ketinggalan atau salah salatnya rukunnya, kalau kita tidak tahu itu sah. Tapi kalau kita tahu ya tidak boleh. Jadi kalau kita sudah tahu tadi imam tadi kentut tidak mau wudhu lagi, jangan kita jadi makmum. Karena sudah imamnya tidak sah sholatnya. Dan kita tahu kalau nggak sah sholatnya karena dia berhadas ya seperti itu. Terus yang ketiga 23 menggantikan imam. Jika terjadi sesuatu uzur bagi imam di tengah sholat, misalnya ia baru ingat dalam keadaan berhadas atau datang hadas sementara sholat, hendaklah ia menunjuk seseorang untuk menggantikannya, agar pengganti menyempurnakan sholat itu dengan para makmum. Dari Amr bin Maimun, katanya, pagi hari tertikamnya Umar, antara aku dengannya tidak ada orang lain kecuali Abdullah bin Abbas. Belum lama ia bertakbir, tiba-tiba saya mendengar ia berteriak sewaktu kena tikaman itu, aku dibunuh atau dimakan oleh anjing. Saya lihat Umar menarik Abdurrahman bin Auf supaya maju ke muka. Maka dilanjutkannya sholat dengan orang banyak secara ringan. Ya, jadi ini terjadi contohnya. Jadi semua yang terjadi itu sebenarnya pelajaran buat kita. Kita supaya tahu. Kalau nggak tahu bagaimana? Kita itu penting masalah fikih itu. Kalau tidak tahu akhirnya ibadah kita tidak sah. Ya. Oleh karena itulah suatu saat jadi imam. Tiba-tiba kentut. Jangan diteruskan. Ya, kalau kita tahu merasa kentut itu jangan diteruskan. Ya. Karena kita sudah durhaka berkhianat kepada makmum. Kalau kita tidak sadar, tidak tahu sih nggak masalah. Kalau kita sudah tahu, langsung saja kita tarik orang yang di belakang kita supaya menggantikan kita sebagai imam. Oleh karena itu yang berada di belakang imam itu harus orang-orang yang alim, orang yang mengerti agama, yang bisa ngerti syarat dan rukunnya sholat, sehingga sewaktu-waktu imam itu apakah bacaannya sholat itu salah atau tuh imam tiba-tiba batal di tengah-tengah, dia bisa menggantikan kedudukannya sebagai imam batal, imam pengganti, tatkala imam batal di tengah-tengah sholat. Itu penting dan kita harus butuh ilmu seperti itu. Ya, terus Bu. Dari Abu Razin juga diceritakan katanya, pada suatu hari Ali bersolat, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Ia segera menarik tangan seseorang ke depan, sedang ia sendiri pergi berlalu. Berkata Ahmad, jika seseorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya, maka hal itu telah dicontohkan oleh Umar dan Ali. Tetapi kalau imam itu membiarkan makmumnya bersolat sendiri-sendiri, maka ia mengambil contoh kepada Muawiyah. Sebab sewaktu ia ditikam orang, para makmum pun bersolat secara perorangan. Iya, jadi umpama suatu saat, imamnya itu tiba-tiba setelah sujud, itu dia nggak mengangkat kepalanya. Loh, Allah Ta'ala memanggilnya, dia sudah meninggal dunia. Maka di saat itulah, maka makmum ini boleh ya, sholat sendiri-sendiri boleh, atau salah satu maju untuk menggantikan imam, itu boleh. Ya. Itu seperti itu. Jadi, di dalam hadis-hadis itu ada tuntunan.
kita boleh menggantikan imam. Ya, imam boleh diganti sewaktu-waktu. Atau kalau imam itu ada udzur, halangan apa, dan tidak ada yang bisa mengganti jadi imam, maka boleh sholat sendiri-sendiri. Ya, boleh sholat sendiri-sendiri. Satu lagi, Bu, monggo, Bu. Ya, 24. Banyak sekali hadis yang menjelaskan larangan bagi seseorang yang tidak disukai oleh golongannya atau untuk menjadi imam. Maksudnya tidak disukai itu ialah karena sebab-sebab syariah, artinya keagamaan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabdanya, yang artinya 3 orang yang sholatnya tidak dapat naik sejengkal pun di atas kepalanya, yaitu seorang yang bertindak sebagai imam bagi suatu kaum sedang mereka membencinya, seorang perempuan yang semalam-malamannya suaminya murka kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang selalu bertengkar. Ya, ini sangat menarik sekali ini. Ya. Salasun ada 3, ya. Salah satu ada 3 hal, 3 kelompok golongan manusia. Layar fa'u sholat yang tidak akan naik sholatnya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala sejengkal pun di atas kepalanya. 1, seorang yang bertindak sebagai imam bagi sesuatu kaum sedang mereka membencinya. Ya. Ini gayanya main, gayanya judi, kok nggak diimam. Dia gak suka kalau diimami dengan orang itu. Maka sholatnya tidak naik sejengkal pun orang yang jadi imam ini. Ya, tidak diperbolehkan menjadi imam. Yang kedua, seorang perempuan yang malam-malam suaminya murka kepadanya. Jadi umpamanya seorang suami mengajak istrinya kumpul, tiba-tiba istrinya menolak, ya, maka Allah akan murka, ya. Kalau suaminya selama semalam-malam itu menjadi tidak bisa tidur, ya, karena dia harus menahan sesuatu yang harus ditahan ini, maka wanita tersebut amalnya tidak bisa naik, sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai suaminya ridho kepadanya. Dan yang ketiga, 2 orang yang bersaudara selalu gegeran saja, rebutan warisan, rebutan apa, gegeran nggak ada rukun-rukunnya. Itu pun amalnya tidak bisa naik, tidak bisa diterima, khususnya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, monggo Bu. Diriwayatkan, Ustaz. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak diterima sholatnya yaitu orang yang menjadi imam bagi suatu kaum sedang mereka membencinya, orang yang biasa bersolat sesudah habis waktunya, dan orang yang memperbudak hamba yang telah dimerdekakannya. Iya, ya. Jadi ini, mau terbaca Bu. Berkata Tirmidzi, sedang jelas bahwa seseorang yang dibenci oleh kaumnya itu makruh menjadi imam mereka. Tetapi bila orang yang dibenci itu bukan orang dolim, maka dosanya terpikul di atas pundak orang-orang yang membencinya. Iya, jadi misalnya imam itu suwan jadi imam tumak ninahnya misalnya, ya. Nggak senangnya cuma itu, padahal itu mesti jadi rukunnya sholat juga tumak ninah itu. Maka yang membencinya itu dia yang berdosa, ya, bukan orang yang jadi imam ini. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita membenci sesuatu yang disukai oleh Allah, dan jangan sampai kita menyukai apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan 3 golongan itu, yang sholatnya tidak terima, orang yang menjadi imam bagi satu kaum yang sedang kaumnya membenci kepadanya. Dan orang yang biasa sholat sesudah habis waktunya, sering mengolor-ngolor sholat sampai asalnya habis baru maghrib baru sholat, kemudian duhurnya habis baru sholat, asar akhirnya asar dengan terus jadi satu. Sholat bisa digabung, itu hanya sholat di jamak, baik jamak takhir maupun jamak takdim. Selain itu kita tidak boleh mengerjakan sholat itu 1, 2 kali sholat fardu tidak boleh dikerjakan. Jadi kalau sekarang sholat subuh, kemudian sholat lagi subuh lagi nyaur kemarin atau nyaur tahun yang lalu, itu tidak ada, ya, disyariatkan di dalam agama kita, ya. Nah, sampai di sini sementara dulu, kemudian nanti kita lanjutkan tempat berdiri imam dan makmum.
Monggo ditandai Bu, jadi Buati jangan sampai kita keliru lagi.